Yah, maaf Anda kurang beruntung. Ternyata emang gak cuma kita aja ya yang gosok minuman berhadiah terus dapat tulisan kayak gitu. Timnas pun semalam juga kurang beruntung. Timnas Garuda Muda harus ngalamin yang namanya kecewa berat, kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal, yang berarti gagal dapetin slot Olimpiade secara langsung lewat jalur finalis. Tapi jangan bubar dulu, masih ada celah buat ke Olimpiade Paris lewat babak berikutnya. Namun dengan performa semalam, ini kita harus nanya serius sih. Realistis gak sih harapan kita? Bombardir siang malam yang berjalan secara sporadis dari Uzbekistan ke pertahanan timnas Garuda Muda menyulitkan Indonesia untuk menguasai pertandingan yang digelar pada Senin malam waktu Indonesia. 10 menit awal babak pertama, pemain Indonesia dibuat kocar-kacir tanpa megang bola oleh tim yang berjulukan The White Wolves. Secara fisik dan mental, timnas Indonesia memang perlu diakui ya, masih kalah jauh bos dari tim Uzbekistan. Walaupun kalah, Garuda Muda Indonesia mestinya bangga dapat pelajaran banyak dari pertandingan semalam. Tentunya kualitas individu dan mental sebagai juara harus lebih banyak ditingkatkan. Tentu hal ini datangnya dari pemain timnas sendiri yang harus jos, berani garang dan keluar dari zona nyamannya. Kita bisa contoh deh Abosbek Faizulayev. Messinya Uzbekistan ini semalam punya liak-liuk serangan yang bagus dan unggul untuk mengolongi bek-bek Indonesia. Fighting spirit yang ditunjukkannya nggak main-main. Tentu karena konsistensi kualitas individunya beserta pengalamannya di Liga Uzbekistan maupun saat ini yang secara mental ia berani main di klub Rusia CSKA Moskow. Ibarat peribahasa besi bisa tajam karena selalu diasah. Jangan pernah berpuas diri, hai Garuda Muda. Balik lagi ke pertandingan semalam yang bikin rakyat Indonesia berbondong-bondong nobar di GBK atau alun-alun kota, walau akhirnya harus ada rasa kecewa. Permainan timnas semalam jujur di luar ekspektasi dari biasanya. Serangan minim dan decision making buat cari celah kelemahan Uzbekistan rasanya kok sulit banget. Harapan sempat ada lewat gol Ferrari, namun akhirnya dinyatakan offside tipis lewat pengecekan VAR dan berbalik 180 derajat mental timnas untuk menyerang kembali sesudah itu jadi berantakan. Tentu ini wajib, kudu, harus dan mesti jadi pelajaran buat timnas Garuda Muda biar nggak lama mikir dan punya banyak opsi keputusan. Lanjut lagi kita kupas 90 menit pertandingan berjalan, serangan Indonesia tidak mampu menjawab dominasi dari Uzbekistan. Lemparan ala Rory Delap ke arah gawang pun belum bisa menghasilkan peluang yang maksimal. Serangan saya pun bisa dibilang selalu dipatahkan oleh Bang Uzbek. Berhasil 1-2 ya paling lewat kombinasi Arhan dan Witan. Terus Sananta, apakah AFK kemarin? Lah iya ya, kemana Sananta? Ya tentu sulit bagi Sananta menyesuaikan taktik Sinteyong agar berperan sama seperti Rafael Struijk. Akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya membuat Struijk semalam harus berada di luar nama skuad yang akan bertanding. Menurut pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan, absennya Rafael Struijk sangat mempengaruhi ritme jalannya permainan. Apalagi Ramadan Sananta yang diplot sebagai striker semalam bukan tipe pemain kombinasi yang punya elastisitas seperti Struijk. Selain dari Bung Yuke, lontaran kritik juga datang dari pengamat sepak bola senior Wesley Hutagalung yang menyatakan bahwa STY terlihat ragu dalam melakukan pergantian terhadap Sananta pasca taktiknya secara mudah terbaca oleh permainan cerdas Uzbekistan. Gak cuma sampai di situ nih, Bung Wesley juga ngomong faktor emosi Garuda Muda juga berhasil dieksploitasi oleh para pemain Uzbekistan. Sungguh complicated kayak drama Korea Queen of Tears ya pertandingan semalam itu. Setelah easy win lawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan, ternyata banyak kebuka nih kelemahan-kelemahan Garuda Muda yang mesti dievaluasi. Sebagai pemain debutan di kompetisi sepak bola muda Asia, timnas mesti berbesar hati untuk banyak belajar mengembangkan permainan. Meski kritik dan kontroversial juga terlontar kepada official pertandingan, khususnya operator VAR yang bernama Sivakorn Puudom dan wasit lapangan Shen Yinhao yang sering merugikan timnas. Emang rada sensi ya nih wasit Thailand kayaknya ke Indonesia dari match Qatar juga ngerugiin King Indo.
Masih rada kesel deh lihat permainan timnas maupun kinerja wasit semalam. Semacam nanggung karena permainan juga nggak kayak biasanya. Entah efek lelah atau sudah berpuas diri. Tim dan official timnas mesti evaluasi nih sebelum babak berikutnya. Apalagi kekalahan yang bikin banyak orang nobar semalam ini menuai amarah gitu ya, emosi dari para netizen Indonesia. Ada yang bilang permainan King Indo jelek, wasitnya nggak adil, hingga komentar lucu-lucuan kayak gini. Salah satu warganet berkomentar, Argentina ditelepon gak pernah jawab makanya kita inisiatif ngejar. Sorry Uzbek, target kita beda. Ini agak nyinyir ya sebenarnya, tapi masih soft nih, masih soft. Nah karena hal ini jika kita masuk final dan lolos Olimpiade Paris 2024, maka kita nggak akan satu grup dengan Argentina dalam Olimpiade tersebut. Oke, ada lagi nih komentar lucu dari netizen. Sebenarnya sih bisa menang tapi nggak enak sama yang lain. Masa tim debutan langsung juara? Lebih baik ngalah daripada nggak ada yang mau lawan timnas Indonesia lagi. Nah perlu diketahui memang King Indo adalah tim debutan dalam gelaran Piala Asia U23 Qatar 2024. Lucu memang komentar-komentar netizen Indonesia soal hasil laga. Tapi ada juga netizen yang beneran geram gitu, emosi sama keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan kemarin. Dilansir dari akun Extra Time Indonesia, ada video tingkah laku bapak-bapak yang geram kesel kali ya dengan wasit yang beberapa kali keputusannya membuat kerugian bagi Garuda Muda. Bahkan di video kedua kita melihat penonton yang melakukan nobar sampai ingin lempar sepeda gitu karena kesel dengan wasit Shen Yinhao. Kemudian lagi ada komentar dari netizen Indonesia yang lagi dan lagi mengungkapkan kekesalannya terhadap wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Katanya gini, saatnya netizen Indonesia membela tanah air Indonesia. Titik kumpul untuk silaturahmi kepada wasit, serang. Emosi nggak tuh? Netizen juga mengungkapkan kemarahannya dengan mengirim DM langsung loh ke akun Instagram pribadi wasit Shen Yinhao untuk menyatakan kekecewaan mereka terhadap kinerja sang wasit. Kemudian netizen turut mengomentari kinerja dari wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom. Katanya gini, yang kurang ajar wasit VAR bukan wasit yang di lapangan karena wasit VAR ngomong maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Gak sampai di situ, gak sedikit juga netizen yang mengomentari permainan timnas kita yang jauh berbeda dari beberapa pertandingan sebelumnya. Nih salah satunya. Terlepas dari gol kita yang dianulir, sadar gak sih permainan kita hancur-hancuran. Sering banget salah passing, Hernando akurasi passingnya jelek banget. Tapi apresiasi buat seluruh pemain, pelatih dan staf. Emang kelihatan sih setelah gol Ferrari dianulir terlihat psikis pemain kita terganggu gitu acak-acakan dan Uzbekistan dapat memanfaatkan momen tersebut. Netizen pun turut mengomentari mental dari para pemain yang kelihatannya gak main secara santai kayak pertandingan sebelumnya. Ada yang bilang di sini banyak nyalahin wasit mulu. Lihat permainan timnas beda banget. Dari segi passing miss banget. Laga-laga sebelumnya gak gini loh mainnya, lebih plong. Mungkin semifinal kayaknya, jadi kakinya pada tremor katanya. Ungkap salah satu warganet. Ikut kesel juga sih memang lihat keputusan wasit di pertandingan Indonesia U23 versus Uzbekistan semalam itu. Banyak banget keputusan wasit yang kesannya merugikan Garuda Muda. Tapi ya kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan guys. Karena Garuda Muda masih akan bertanding lagi dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Garuda Muda masih menyisakan satu laga lagi untuk dapat menjadi juara ketiga dalam gelaran ini dan menjaga asa agar dapat lolos ke putaran final Olimpiade 2024 yang akan diselenggarakan di Paris. Timnas U23 akan menghadapi Irak pada tanggal 2 Mei 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar. Setelah Irak gagal melaju ke final Piala Asia U23 setelah dikalahkan oleh Jepang dengan skor 2-0. Tentu Irak bukanlah lawan yang mudah karena Irak pernah menjadi juara dalam kompetisi ini pada tahun 2013.
Namun kita nggak boleh down dulu guys, karena hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa melihat Garuda Muda berlaga dalam gelaran Olimpiade setelah terakhir berpartisipasi pada tahun 1956. Gimana menurut kalian? Masih pede nggak? Timnas kita hanya butuh satu langkah lagi loh buat lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pesan rakyat Indonesia untuk para Garuda Muda, jangan mudah puas diri, evaluasi dan konsistenkan permainan. Dan yakin aja kalau King Indo harus bisa tembus Olimpiade di perebutan juara 3. Tenang aja, masyarakat Indonesia ada untuk mendukung Garuda Muda. Garuda di dadaku.